Episode 11, malam pertama. Malam semakin larut. Putri yang begitu kelelahan, ia langsung merebahkan dirinya di tempat tidur. Sedangkan Hans baru saja selesai mandi. Entah kenapa di pikiran Hans saat itu langsung terbayang dengan momen tadi, ketika dia melihat tubuh polos Putri. Dengan pikiran kotor yang berkacamuk dalam pikirannya, tanpa sadar Hans menghampiri Putri yang sedang tertidur pulas. Hans langsung melepaskan handuk yang melilit di pinggangnya. Sesampainya dia di kasur tempat Putri tidur, dia langsung membuang jauh selimut tebal yang menutupi tubuh Putri. Terlihat tubuh mulus Putri yang hanya menggunakan piyama pendek dengan kancing yang terbuka satu. Seperti layaknya singa lapar, Hans langsung memaksa Putri melayaninya. Putri yang terkaget mencoba melepaskan dirinya dari Hans, tetapi tidak bisa karena ditahan dengan kuat oleh Hans. "Kamu istri saya, kamu harus melayani saya," itu kata Hans dengan tegas. Putri tidak bisa menolak semua permintaan Hans semenjak dia mengenal Hans. Sebelum Putri menjawab, Hans yang sudah sah menjadi suaminya, tanpa menunggu aba-aba Hans langsung mencium bibir Putri dengan sedikit kasar, membuat Putri meneteskan air mata. "Laki-laki seperti ini yang menikahi hamba, ya Allah. Hamba pasrah, ya Allah. Hamba anggap ini adalah hukuman untuk hamba." Batin Putri menangis. Putri menangis kesakitan tetapi tidak dipedulikan Hans. Hans tetap dengan egonya sendiri. Perlahan tetapi pasti, Hans memiliki Putri sepenuhnya. "Kamu sudah menjadi milik saya sepenuhnya," ucap Hans. Sampai pada titik Hans mulai jurus terakhir untuk melemahkan Putri. Tubuh Putri bergetar hebat selayaknya terkena selengatan listrik. Putri menangis semakin menjadi, tidak bisa menahan rasa sesaknya di dalam dada. Malam yang panjang, Hans tidak pernah puas entah beberapa adegan yang sudah mereka lewati. Hanya Putri dan Hans yang tahu. Putri yang terkulai lemas dibuatnya hanya bisa menuruti kemauan suaminya itu. Sampai akhirnya jam 5 pagi, barulah Hans melepaskan Putri membiarkannya tertidur, dan Hans pun ikut tertidur lelap di samping Putri sambil memeluk tubuh polos Putri. Mereka melewatkan sarapan pagi, bahkan makan siang, sedangkan keluarga Hans sudah pergi dari rumah pagi buta karena mereka ada urusan keluar kota. Menjelang sore keduanya baru terbangun. Ketika melihat jam yang menunjukkan jam 15.00, Putri terkaget. "Astaga, udah sore." Putri pun segera beranjak dari tempat tidurnya. Sebelum ia beranjak, tangannya ditahan oleh Hans. "Mau kemana?" tanya Hans dengan suara yang serak khas bangun tidur. "Mau mandilah, lihat itu udah sore," jawab Putri ketus. Jawab Hans simpel. Putri langsung bergegas ke kamar mandi, merendamkan tubuhnya dalam bathtub. Ketika sedang asik berendam, tiba-tiba Hans menerobos masuk. "Kamu mau ngapain?" tanya Putri keheranan. "Ya mau mandilah," jawab Hans sambil berjalan ke arah bathtub. "Ya nanti dulu, saya kan lagi mandi," kata Putri dengan sedikit ketus karena kesal melihat Hans yang kini sudah menjadi suami sahnya. Hans pun langsung masuk ke dalam bathtub tanpa menghiraukan ucapan Putri. Sedangkan Putri hanya bisa menarik napas kesal. Hans langsung menyerang Putri tanpa ampun. Putri pun terpaksa mengikuti semua keinginan Hans, membuat Putri benar-benar lemas. "Nih orang apa sih gak ada puasnya?" batin Putri merasakan kemarahan atas keegoisan Hans. Episode 12, masa lalu. Beberapa hari setelah menikah, Hans mengajak Putri pulang ke ibu kota karena memang pekerjaannya ada di sana. Mereka pun pulang setelah 1 minggu berada di kediaman keluarga Hans. Setelah pulang dari Bandung, Putri selalu merasa lemas. Bagaimana tidak lemas, hampir setiap hari dia diminta untuk melayani Hans yang tidak pernah merasa puas. Putri sekarang tidak lagi bekerja di perusahaan Hans. Dia tidak diperbolehkan keluar rumah jika tidak ada hal penting atau tidak disuruh oleh Hans. Di perusahaan, Hans mulai pekerjaannya dengan serius. Tidak ada waktu baginya untuk mengabari Putri yang menurutnya tidak penting, karena baginya Putri hanyalah pemuas nafsunya saja. Sedangkan Putri di rumah terlihat bosan. Dia ingin melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan kebosanannya. "Bagaimana kalau gue buka online shop saja? Berhubung gue gak boleh keluar sama si mesum itu, mending gue jualan aja kali ya. Usaha di rumah, modal cuma main HP tapi menghasilkan uang," ucap Putri dengan penuh semangat. Putri mulai mengawali bisnis kecilnya sendiri tanpa modal sedikit pun dari Hans dan tanpa sepengetahuan Hans. Semangat yang dulu mulai hilang, kini sudah mulai kembali. Kalaupun hampir setiap hari berantem sama Hans, tapi dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Keesokan hari itu Putri izin pada Hans bahwa dia ingin pergi ke mall karena sudah lama sekali dia tidak pernah jalan-jalan. "Hans, nanti siang saya mau ke mall ya, mau ada yang dibeli. Udah lama juga saya gak pernah keluar rumah,"
ucap Putri lembut. Jangan lama, ingat waktu kalau keluar, ucap Hans sedikit lembut. Iya, makasih Hans, kata Putri sambil mengecup pipi Hans lembut. Apa-apaan kamu udah berani cium saya, ucap Hans datar. Maaf, Putri menunduk. Sini, ucap Hans menepuk sofa yang dia duduki. Putri bergeser mendekati Hans. Dengan lembut Hans mulai mencium Putri dan mereka pun melakukannya kembali adegan-adegan panas yang tidak pernah bisa untuk dihindari Putri. Hans dan Putri pun mulai kelelahan dan berbaring di sofa bersama. Hans, apa kamu tidak akan bekerja? Ini sudah siang, kata Putri sambil melihat Hans. Tidak, saya akan menemani kamu ke mall, ucap Hans ketus. Dalam hatinya Putri merasa jengkel karena tidak pernah bisa lepas dari suaminya itu. Ya udah, aku mandi dulu Hans. Putri pun bergegas masuk kamar mandi diikuti Hans. Seperti biasa Hans yang tidak ada puasnya, dia meminta Putri melayaninya lagi. Sampai akhirnya yang harusnya mandi 15 menit jadi 1 jam 30 menit. Hans dan Putri pun bersiap-siap untuk pergi ke mall terbesar di ibu kota. Putri yang berniat membeli pakaian dalam, dia mengurungkan niatnya karena pasti Hans berpikir mesum nantinya. Sesampainya di mall mereka langsung menuju restoran Sunda dan memesan beberapa makanan untuk makan siang. Tanpa diduga terlihat Indra sedang bersama wanita yang tak lain adalah mantannya. Bukannya itu mantanmu? Tanya Hans sedikit emosi. Oh iya kayaknya, jawab Putri cuek. Jangan-jangan kamu sengaja kesini untuk ketemuan sama dia di belakang saya, ucap Hans mulai emosi. Apaan sih kamu? Udah deh, jangan mulai lagi. Dia itu cuma masa lalu aku. Sekarang aku udah jadi istri kamu Hans, jawab Putri tak kalah emosi. Awas kamu ya berani macam-macam di belakang saya, ancam Hans. Episode 13, Indra yang malang. Di seberang sana terlihat Indra sedang menatap lekat foto Putri, wanita yang dulu dicintainya. Setahun sudah berlalu, rasa yang pernah ada masih terasa ada dalam lubuk hati yang paling dalam. Putri, maafkan aku dulu, aku menyesal. Jika aku tahu Alena akan merusak hubungan kita, aku tidak akan pernah memberikan dia kesempatan dekat denganku. Batin Indra menangis, air mata pun tidak tertahankan lagi. Indra tertegun dalam ruangannya. Pikirannya berlalu lalang memikirkan apa yang tengah terjadi. Bertambah dulu dia bertemu Putri bersama seorang pria yang mengaku suaminya. Flashback on. Put, kamu ada di sini? Tanya Indra sambil mendekati Putri yang sedang makan siang bersama Hans. Jawab Putri ketus. Indra melirik Hans dengan penuh tanda tanya. Putri menyadari arti tatapan Indra pada Hans. Dia suamiku, jawab Putri dengan santai sambil memakan makanannya kembali. What? Kapan kamu menikah? Tanya Indra dengan ekspresi kaget. Beberapa minggu yang lalu, jawab Putri dengan nada masih santai. Indra pun dia membisu merasakan sakit hati yang luar biasa. Sedangkan Alena tertawa ria melihat kehancuran hubungan mereka dalam batinnya. Tanpa gue bertindak jauh pun, lo akan tetap menjadi milik gue, Indra, batin Alena. Sudah wawancaranya, jawab Hans ketus mendengar semua perbincangan Indra dan Putri. Ya udah yuk kita pulang sayang, aku sudah gak mood berbelanja, kata Putri pada Hans dengan nada mengeluh. Hans pun langsung membayar tagihan di restoran itu dengan tatapan sinis melihat Indra. Hans dan Putri bergegas pergi meninggalkan mall. Put, kamu tega banget sama aku, batin Indra menangis melihat kepergian Putri dari pandangan matanya. Flashback on. Putri bukanlah jodohku, tabahkan hati ini ya Tuhan, batin Indra. Indra pun mulai tersadar dari lamunan panjangnya. Ah sial, kenapa gue jadi melo gini, kayak gak ada wanita lain aja, umpat Indra kesal. Udah kerjaan gue makin numpuk, si Ana kemana lagi nih bocah? Jangan bilang tuh wanita lagi keganjenan sama karyawan yang lain, gerutu Indra semakin kesal. Ana adalah sekretaris Indra, wanita genit tapi cerdas meski kadang lelet, tapi Indra tetap mempertahankannya karena Indra tahu Ana gadis jujur meski kadang menyebalkan. Sementara di lain tempat Putri sedang sibuk membalas pesan pelanggan online-nya yang semakin hari semakin bertambah. Alhamdulillah online shop gue mulai maju, kata Putri bersemangat. Tapi kok gue tiba-tiba ingat Hans ya, sedang apa ya dia di kantor? Batin Putri mulai khawatir sama suami posesifnya. Apa gue samperin dia ke kantornya? Batin Putri lagi. Ya udah gue samperin aja kali ya, tapi gue masak dulu lah, mumpung belum jam makan siang. Putri pun bergegas pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang untuk Hans. Di rumah besar Hans tidak mempunyai pembantu.
Dia sengaja tidak memilikinya. Alasannya cukup simpel, tidak mau istrinya jadi istri yang manja. Putri mulai mencintai pria menyebalkan yang kini menjadi suaminya, pria pemaksa tidak pernah puas akan segala hal. Masa ayam kecap ah? Dia kan kayaknya suka banget sama ayam kecap buatan gue, ucap Putri semangat. Putri mulai meracik bumbu dan memasak. Setelah semua terasa sudah mateng dan siap, dia pun mengemas makanan ke dalam bekal makan. Episode 14. Cemburu. Putri mendatangi kantor Hans, berniat ingin memberikan surprise, tapi apa yang dia dapat ketika dia datang membuka ruang kerja suaminya? Dek dek dek. Suara detak jantung Putri pun berdetak sangat kencang melihat pemandangan yang tidak dia duga. Makanan yang dia bawa pun berhamburan jatuh ke lantai. Dengan hati yang sangat hancur, dia pergi dari perusahaan Hans. Flashback. Putri membuka pintu ruangan kerja Hans berharap melihat Hans sedang sibuk bekerja. Tapi apa yang dia lihat tidak sesuai. Dia melihat wanita asing bertelanjang bulat di atas pangkuan Hans sedang menggoyangkan badannya. Mereka sedang berbuat hal yang tidak pantas di mata Putri. Hans melihat kedatangan Putri tapi dia tidak memperdulikannya dan masih tetap melanjutkan perbuatan kejinya. Flashback off. Putri menangis terseduh-seduh di taman. Dia tidak menyangka suami yang mulai dia cintai ternyata pria bejat yang tidak mempunyai hati sama sekali. Ya Allah, karena apa yang aku terima ini? Kedua kalinya aku melihat pengkhianatan dengan mataku sendiri. Lirih Putri dengan dada yang sangat terasa sesak. Untuk apa aku bertahan dengan semua kesetiaan yang aku punya aku serahkan, tapi tanpa ku tahu dia mengkhianatiku dengan kejam. Begitu terlukanya Putri sampai dia lupa akan waktu. Suasana gelap menyelimuti tubuh Putri. Putri tertidur seorang diri di bangku taman. Tetes air hujan menetes tepat di wajah cantiknya. Putri pun terbangun dengan hati yang masih terasa sakit. Putri bingung kemana dia harus pulang. Bagaimanapun dia adalah suamiku. Mungkin dia khilaf. Aku tidak ingin menjadi istri yang durhaka mengucap kata cerai. Batin Putri terus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Ayah, bagaimana keadaan ayah nantinya jika dia tahu putrinya terluka oleh pria itu? Batin Putri. Ya, aku tidak boleh egois. Biarlah pria itu berselingkuh, aku tidak peduli. Yang penting ayah tetap sehat. Putri kembali ke kediaman Hans ketika sudah larut malam. Putri mencoba menutupi semua kesedihannya, menyangkal semua apa yang sudah terjadi. Sedangkan di dalam kamar terlihat Hans yang sedang santai seperti orang tanpa dosa. Tidak ada kata maaf apapun. Sepertinya manusia itu terbuat dari tembok, batin Putri. Pria bajingan, batin Putri merutuki Hans. Putri bergegas ke kamar mandi. Dia ingin berendam untuk melupakan kejadian menyakitkan itu. Selesai mandi, dia pun merebahkan tubuhnya di tempat tidur tanpa menyapa Hans sedikit pun. Mungkin karena begitu lelah menangis, Putri langsung tertidur di samping Hans. Hanya Hans dan Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam panjang itu Putri lalui bersama mimpi. Ketika dia bangun pagi, dia melihat Hans yang sudah tidak ada di kamarnya. Pria itu sudah ke kantor mungkin menemui wanitanya. Gerutu Putri sambil berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Selesai Putri membersihkan badannya, tiba-tiba Putri teringat dia pernah melihat obat-obatan ada di lemari Hans. Dengan rasa penasaran, Putri mencari obat itu. Kantor Hans. Hans sedang santai di kantornya bersama wanita seksi yang tak lain itu adalah sekretaris baru Hans yang bernama Asti. Mereka berbincang-bincang, sesekali terdengar tawa dari Hans. Hans terlihat sangat akrab dengan Asti. Kehangatan yang diberikan Hans seolah tidak ada untuk Putri. Episode 15. Rumah sakit. Putri pergi ke rumah sakit membawa obat yang dia bawa. Dia penasaran obat apa yang Hans selalu berikan pada Putri. Setelah sampai di rumah sakit, Putri bergegas masuk ruangan dokter dengan buru-buru. Karena pintu tidak tertutup, Putri langsung nyelonong masuk menemui dokternya yang tak lain adalah teman sekolah Putri. Put, kenapa kamu terlihat gelisah? Bari, gue mau cek obat ini, itu obat apa? Tanya Putri penasaran langsung to the point. Coba gue lihat Put, sambil mengambil obat yang Putri taruh di meja Berry. Wah, ini sih pil kontrasepsi Put, jawab Berry santai. What? Maksud lo si Hans ngasih gue minuman itu tiap hari? Tanya Putri shock. Apa lo bilang suami lo itu ngasih lo minum ini? Tak kalah kaget ekspresi Bari. Lihat dia selalu ngasih gue obat itu, makanya gue penasaran. Pantesan gue belum hamil-hamil, gerutu Putri. Ya udah, lo tanya baik-baik sama suami lo, mungkin dia punya alasan yang lain, kata Bari membujuk Putri. Iya ya, tahu gue pusing Bar, jawab Putri lemas. Udah, lo masa baru ketemu gue hari ini udah lihat muka masam lo aja, kata Bari menggoda Putri.
Iya ya, lo kan tahu Bar, semenjak gue menikah teman gue semuanya pergi, jawab Putri mendadak sedih. Udah jangan sedih lagi gitu. Semangat Putri cantik, semoga ada hikmahnya, jawab Berry menyemangati Putri. Makasih Bar, lo udah mau bantu gue. Putri pun tersenyum pada Berry. Iya, lo kayak sama siapa aja. Ya udah Bar, gue balik dulu ya. Oke seksi. Mereka pun tertawa bersama dan Putri meninggalkan ruangan Bari dengan pikiran yang benar-benar kusut. Apa maksud si bajingan itu? Kenapa dia ngasih pil kontrasepsi buat gue terus ketika sudah menikah? Gerutu Putri. Perasaan Putri campur aduk mengetahui kenyataan pahit itu. Apa seburuk itukah gue sampai dia gak mau gue hamil? Batin Putri. Begitu banyak pertanyaan dalam benak Putri sampai waktunya sore dia baru pulang ke rumah. Sesampainya Putri di rumah dia tidak melihat Hans. Mungkin dia ada di kamar, kata Putri sambil berjalan ke kamar sambil sesekali melihat ke ruangan mencari keberadaan Hans. Betapa kagetnya Putri melihat Hans terbaring di lantai dengan keadaan penuh darah tangan dan mulutnya. Putri pun teriak histeris. Hans, bangun Hans. Putri pun menangis sejadi-jadinya. Seburuk apapun dia adalah suaminya. Hans setengah sadar tapi tidak lama dia pingsan kembali. Putri membopong tubuh Hans membawanya masuk ke dalam mobil. Dia mencoba meyakinkan diri untuk menyetir mobil karena sebelumnya dia sudah lama tidak menyetir. Tanpa basa-basi Putri langsung ngegas mobil Hans, melaju dengan kecepatan tinggi menyusuri jalanan ibu kota yang ramai. Isak tangis Putri masih terdengar. Hans bangun Hans, sadar. Putri terus mengatakan kata itu untuk menyadarkan Hans, tapi Hans tak kunjung sadar. 30 menit berlalu sampai di rumah sakit terdekat. Tolong ambilkan kursi roda, tolong, teriak Putri langsung sekeras-kerasnya sampai perawat dan dokter berlari menghampiri Putri yang terlihat sangat cemas.